Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur untuk hari yang indah. Mari kita berdoa untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang luar biasa. Berikan kami telinga seorang murid untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami, sehingga menjadi pedoman dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini, hidup yang berdampak, diambil dari Markus 2 ayat 3 sampai 12. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Dimanapun Yesus berada, ia selalu membawa perubahan. Kehadirannya bukan sekedar kehadiran secara fisik, tetapi ia membawa berita dan kehendak Allah. Ia membawa kata-kata Allah yang kemudian diwujudkan dalam perbuatannya. Yesus tidak pernah menolak kehadiran orang-orang yang sangat membutuhkannya. Dimanapun Yesus berada, ia selalu membawa berita tentang pengampunan dosa dan menyampaikan firman kebenaran yang berasal dari Bapanya kepada banyak orang. Tujuan kehadiran Yesus memang semata-mata melakukan kehendak Bapanya untuk mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Sebaliknya, orang-orang pun datang kepada Yesus karena ingin mendengar kebenaran dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Yesus yang dahsyat, yang berbeda dengan guru-guru lain yang pernah ada. Kehadirannya menyatakan kehadiran Allah. Kini, menyelesaikan pekerjaan Allah di dunia ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkannya. Tujuan hidup Kristus menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Dimanapun kita hadir, seharusnya kehadiran kita menghasilkan perubahan-perubahan yang baik.
dari perkataan kita, cara pandang kita, dan cara kita melayani sesama, mereka pun dapat merasakan kehadiran Allah. Jika kita tahu melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita, maka orang-orang di sekitar kita pasti akan menikmati kehadiran Allah dalam hidup mereka. Sudahkah kehadiran kita memberikan dampak perubahan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita? Demikianlah kita memenuhi panggilan Kristus, kehidupan yang memberi dampak yang baik bagi setiap orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami rindu hidup kami berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Pakai kami Tuhan, berikan kami keberanian, berikan kami kemampuan untuk kami berbagi kasih Allah kepada sesama kami, kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga orang-orang bisa melihat Yesus melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.